Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Teman-teman sekalian, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang yang namanya kebiasaan dan kesukaan. Karena menurutku ini penting ya untuk kita semua yang mau ngedevelop diri kita di era seperti demikian ini. Bahwasanya di era sekarang ini kan perubahan begitu cepat. Jadinya tidak hanya cukup mengandalkan kebiasaan dan juga tidak hanya cukup mengandalkan kesukaan kita dalam menjalani proses kehidupan, khususnya di dunia kerja seperti itu. Ya, jadi kalian yang saat ini masih berstatus mahasiswa, pelajar itu, ataukah bahkan sudah bekerja tapi masih awal-awal meniti karir, perlu diingat bahwasanya kebiasaan dan kesukaan itu akan sangat membuka lebar opportunity kita di masa depan. Akan tetapi, apa sih yang ibaratnya apa sih yang dimaksud terkait kebiasaan dan kesukaan itu? Nah, mari kita bahas ya. Kita mulai dari yang namanya kebiasaan dulu. Kebiasaan ini refers to what we expert at in some of skills and ability or even our competency. Jadi kebiasaan itu adalah terkait apa yang menjadi keahlian kita. Nah, keahlian tersebut kategorinya adalah skill tadi atau keterampilan, kemampuan, ability atau kompetensi kita. Ya, kita mahir dalam suatu bidang itu dipengaruhi oleh yang namanya seberapa sering kita melakukan bidang tersebut atau seberapa sering kita melakukan aktivitas tersebut gitu loh. Ya. Dan ini juga dipengaruhi selain daripada seberapa seringnya kita melakukan sesuatu hal tersebut adalah seberapa sering kita yang namanya mempelajari dan juga melatih itu semua. Beda ya, seberapa sering kita melakukan tanpa ada tujuan melatih, ya pasti menghasilkan hal yang berbeda. Kalau kita sering melakukannya bukan berarti itu melatih ya, tapi alhasil jatuhnya seberapa kita familiar gitu loh. Alhasil itu maksudnya ke alam bawah sadar kita juga sih gitu. Sementara kalau yang namanya kita melatih skill, kemampuan dan kompetensi kita, we train our skill, kompetensi or even our ability, means there must be a higher load gitu loh in every single step. Jadi ketika kita sengaja untuk melatih skill kita, pastinya ada beban yang berlebih di setiap proses pelatihannya seperti itu. Jadi dua hal di mana kita bisa expert terhadap suatu bidang itu adalah terkait seberapa sering kita melatih dan seberapa sering kita berkutat atau terlibat dalam suatu aktivitas tersebut. Ya, jadi kalau kita setiap hari melakukan aktivitas tersebut dan melatihnya, lama-kelamaan kita pasti akan mahir juga dalam bidang tersebut. Ya, oke, itu terkait kebiasaan. Oke, selanjutnya kita jump to kesukaan ya. Kesukaan itu refers to preferred feeling, towards something. Jadi ini kaitannya terkait perasaan kita terhadap apa yang kita lebih soroti di situ, what we highlight. Ini juga melibatkan suatu emosi karena feeling ya, melibatkan suatu emosi. Kita bisa suka terhadap suatu hal itu by experience sebenarnya. Karena dengan experience itu akan nge-trigger kepedulian kita. Kepedulian ini terbagi menjadi dua, yakni simpati dan empati kita. Dan selama kita lebih condong atau lebih melakoni pengalaman tersebut, lama-lama kita akan jadi suka juga gitu. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi kebiasaan. Kalau kita sering melakukannya, kita juga lama-lama suka. Karena keterlibatan interaksi antara apa yang dilakukan dan emosi kita. Ini teman-teman ketahui bahwasanya manusia ini terbagi yakni jasmani dan rohani bukan gitu loh. Jadi rohani kita, bagian-bagian dari rohani juga berpengaruh terhadap jasmani kita.
Jasmani kita melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan skill, rohani kita, emosi dan lain sebagainya juga saling berkorelasi gitu. Jadi kita punya preferensi atau emosi kita meng-highlight suatu aktivitas dan kita jadinya suka terhadap aktivitas tersebut atau hal-hal yang lain gitu. Ya, stimulusnya dari experience gitu, pengalaman. Oke, kedua hal ini yang saya bilang tadi adalah ya penting khususnya di dunia pekerjaan karena membuka opportunity. Kita mesti sadari ya teman-teman sekalian bahwasanya di dunia kerja itu di zaman sekarang yang aku bilang tadi cepat. Tidak pengamatanku adalah tidak cukup hanya membutuhkan satu skill saja gitu. Atau tidak hanya cukup membutuhkan apa yang kita suka saja gitu loh. Kita suka terhadap satu hal dan pekerjaan kita oke aja ataupun baik-baik aja bahkan sampai di masa mendatang. Tidak cukup demikian. Mungkin istilahnya sekarang adalah kita bekerja sesuai dengan passion gitu. Nah, mengandalkan passion atau bisa diartikan di sini adalah kesukaan kita itu nggak cukup gitu loh. Kita juga mesti expert di bidang itu ya gitu loh. Nah, kita juga mesti melatih keterampilan kita, kompetensi kita gitu loh. Jadi intinya adalah mengandalkan passion aja nggak cukup. Kita juga harus menggabungkannya dengan kita ahli di bidang apa gitu loh. Syukur-syukur ya ahli gitu kan, dan juga kita passion di situ juga. Itu jauh lebih baik lagi gitu loh. Dan aku percaya bahwasanya kalau kita udah menggabungkan yang namanya kebisaan dan kesukaan tadi, ya kita jatuhnya bisa melakukan banyak hal. Atau jikalau kita punya lebih dari satu skill gitu ya, mungkin 3, 4. Ambil contoh, let's say kasusku sendiri mungkin adalah aku suka dunia pendidikan gitu. Kesukaanku adalah dunia pendidikan. Dan kebisaanku adalah aku bisa menulis, aku bisa mengajar gitu. Aku juga bisa bercerita, fotografi juga bisa gitu kan. Kalau videografi sedikit-sedikit lah gitu. Dan aku kombinasikan skill-skillku tadi terhadap dunia pendidikan. Sehingga aku bisa Aku bisa jadi guru, aku bisa jadi penulis gitu kan. Aku bisa menjadi storyteller juga atau bahkan bisa menjadi content creator seperti halnya ini gitu. Terkait dunia pendidikan atau pembelajaran. Ya. Jadi alhasil opsi kita untuk menuju kesuksesan juga lebih terbuka lagi ya, meskipun ya jangan dilupakan God's hand itu pasti ada gitu. Tapi Tuhan pun tidak akan merubah suatu kaum kalau kita tidak merubahnya sendiri gitu. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar gitu kan, untuk menuju kesuksesan. Bahwasanya kita perlu banyak skill gitu kan, kita perlu banyak kebisaan dan dibumbui dengan kesukaan. Syukur-syukur kebisaannya banyak, kesukaannya pun juga banyak gitu. Sehingga ketika kita menghadapi masalah dalam menuju kesuksesan, meraih mimpi kita gitu, kita jadinya tidak berhenti berpikir, tidak berhenti mencari cara lain yang kreatif gitu kan untuk menyelesaikan masalah kita, atau bahkan untuk menuju pintu kesuksesan kita juga punya banyak pintu. Oh, di sini nggak bisa, oke, pintu yang lain. Oh, pintu di sini ada halangan, pintu di sini terlebih dahulu. So we don't get stuck when we face the problem, big problem I guess. We still have another way or even a lot of ways, okay, to achieve what we have set as a dream. Intinya seperti demikian. Jadi I really encourage you to have a lot of skills, okay, and then to build your strong passion in order to achieve your dream. Jadi benar-benar aku encourage teman-teman untuk melatih kebisaannya sebanyak mungkin dan juga memperdalam apa yang menjadi kesukaannya atau bahkan melebarkan apa yang menjadi kesukaannya di bidang apapun ya, dalam rangka untuk mencapai kesuksesan. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.